Baik, di soal nomor 1, tertera bahwa seorang siswa melakukan praktikum di laboratorium dengan tugas membuat larutan encer asam sulfat H2SO4 dari larutan asam sulfat pekat agar pembuatan larutan encer tersebut aman. Maka alat yang sangat diperlukan bagi siswa tersebut ialah A. Tabung reaksi, B. lemari asam, C. gelas beaker, D. pipet tetes, E. gelas ukur. Nah, alat-alat laboratorium itu kita harus ketahui dulu sebelumnya fungsi masing-masing alatnya apa saja. Yang pertama, gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Lanjut, ada gelas beaker atau gelas piala sebagai penampung sampel atau bahan sementara atau bisa digunakan sebagai penyimpan zat sementara. Selanjutnya ada tabung reaksi nih, berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Nah, selanjutnya ada pipetes. Umumnya pipetes ini untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain. Salah satu instrumen yang paling umum ditemukan ialah lemari asam. Dia berfungsi sebagai menyimpan zat-zat yang gampang menguap atau beracun atau berbahaya dan sebagai sistem ventilasi lokal yang dirancang khusus untuk mengurangi paparan gas berbahaya, debu, dan gas beracun. Lalu dari keempat alat ini mana yang paling cocok? Nah, biasanya untuk langkah awal praktikan memasukkan aquades ke dalam gelas kimia atau gelas beaker. Lalu praktikan akan memasukkan H2SO4 ke dalam lemari asam dan akan mengambil H2SO4 memakai pipet lalu memasukkannya ke gelas kimia tadi. Lalu praktikan mengkocok perlahan campuran tersebut yang sebelumnya telah dipindahkan ke gelas ukur. Jika kita mengamatinya dengan teliti, hal di sini yang sangat diperlukan adalah lemari asam karena setelah itu akan disimpan di lemari asam. Maka jawabannya ialah B. Pada soal ini diketahui bahwa jumlah nuklida 2311 Na, maka jumlah elektron, proton, dan neutronnya ialah. Maka sebelum itu lambang unsur yang lengkap dapat dilihat pada gambar. X ialah lambang unsur, A adalah nomor massa atau jumlah proton ditambah neutron, dan Z adalah nomor atom, jumlah proton atau elektron. Nah, pada soal bahwa lambang Na memiliki nomor atom sebesar 11 dan memiliki nomor massa yaitu 23. Nah, karena pada soal ditanyakan jumlah elektron, proton, dan neutron, maka jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Elektron juga sama dengan jumlah proton yaitu 11. Lalu jumlah neutron bisa kita dapat dari perhitungan nomor massa yaitu jumlah proton tambah neutron. Sehingga jumlah neutron dapat kita hasilkan dari nomor massa dikurang proton sama dengan 23 kurang 11 ialah 12. Di jawaban yang benar ialah C, 11 proton, 11 elektron, dan 12 neutron. Baik, di soal yang ini terdapat penelitian yang berjudul pengaruh kadar asam sulfat terhadap korosi. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan variabel bebasnya ialah, maka seperti yang kita tahu dalam penelitian itu terdapat variabel yang berbeda, yaitu variabel penelitian atau biasa disebut objek penelitian dan banyak jenis. Tetapi yang perlu kita ketahui itu ada 3, yakni pertama variabel bebas atau sebagai sebab atau yang dapat mempengaruhi variabel lain. Lalu yang kedua variabel terikat ialah variabel yang merasakan akibat dari si variabel bebas. Yang terakhir adalah variabel kontrol, yang ini variabel di luar dari kedua variabel sebelumnya. Sekarang kita masuk ke soal dan perhatikan judulnya, pengaruh asam sulfat terhadap korosi besi. Dan di sini yang kita ketahui ada 2 variabel yaitu kadar asam sulfat dan korosi besi. Nah, dari kedua itu bahwa kadar asam sulfat yang memengaruhi korosi besi, maka kadar asam sulfat ialah variabel bebas. Sementara korosi besi ialah variabel terikat karena menjadi akibat dari si korosi besi. Maka pilihannya ialah kadar asam sulfat. Baik, pada soal ini dapat diketahui lambang unsur klor dan ditanyakan jumlah neutron dan protonnya. Simbol atom yang lengkap dapat dilihat pada gambar. X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa atau jumlah proton ditambah neutron, dan Z ialah nomor atom atau sama dengan jumlah proton. Sehingga dapat dilihat bahwa klor memiliki nomor massa 35 dan nomor atom 17. Sehingga perhitungannya proton adalah 17 dan nomor massa ialah jumlah proton dikurang neutron. Jadi neutron nomor massa dikurang proton sama dengan 18. Jadi jawabannya ini. Sekian dari video saya dan mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.